Indo kontroversi banget ya, hanya Cina atau bukan. Diajak ngomong Mandarin terus nggak? Selalu. Terus kalau misalnya kita nggak ngomong, kita bilang kita nggak bisa, kayak Cina apa lu nggak bisa ngomong bahasa Cina? Banana. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Assalamualaikum sampurasun, kumaha damang guys. Sarang udah jongsong ping di channel Abdi saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua di dalam episode reactions kali ini. Dan hari ini kita akan nonton orang Indonesia culture shocks di Malaysia guys. Jadi seperti apa isi kandungan video ini, apa yang membuatkan orang Indonesia ini culture shocks, kita akan nonton bareng video ini guys. Ojo lali di subscribe channelku, jangan lupa klik like, komen, dan share. Dan saya sangat hargai kalau kawan-kawan sudah bergabung dan mendukung channel kecil ini untuk berkembang. Moga-moga kawan-kawan semua yang menonton ini juga pun berada di dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tanpa buang-buang waktu dan berbasa-basi, mari kita sama-sama nonton isi kandungan video yang satu ini. 1, 2. Nyesel banget gue datang ke negara ini. Nah, Bayangin aja deh, masa banyak banget playground gratis. playground gratis di Malaysia. Kalau bahasa anak Jaksel mah lagi culture shock ini Macam gue. mana maksudnya? Playground gratis tuh gimana Kalau ya? di Indonesia playground Anak gue jadi bayar nggak mau nggak? pulang. Di negara ini juga gak ada yang nerobos lampu merah. Coba Tidak bayangin, langgar lampu lampu merah merah. nih kosong nih di perempatan. Yang jalan yang harusnya hijau tapi nggak ada mobil. Tapi di situ nggak ada yang nerobos, kan aneh. Masa nggak ada yang nerobos? Dan yang paling parah kemarin gue ke toilet nih, ada orang ngantri bareng gue 2 orang. Di depan dia tuh pintunya kebuka duluan, tapi dia nyuruh gue masuk duluan. Itu kan aneh ya. Walaupun emang yang datang gue duluan sih, tapi kan di depan dia udah kebuka mah dia aja yang masuk, ngapain nyuruh gue ya? Emang aneh dan ini negara Aneh. masa bisa kayak gitu kelakuan orang-orangnya ya. Wow, KLCC. Culture shock tinggal di Malaysia. Pertama kali datang di sini ditanyain Grab driver itu, Oh, Grab. Are you a Chinese? Terus kayak gue bingung jawab apa, karena kan di Indo kontroversi banget ya, hanya Cina atau bukan. Diajak ngomong Mandarin terus nggak? Selalu. Terus kalau misalnya kita nggak ngomong, kita bilang kita nggak bisa, kayak Cina apa lu nggak bisa ngomong bahasa Cina? Banana. Banana. Raham, Yes, apa culture shock tinggal di Malaysia? yang paling bikin shock itu pertama kali mereka lebih strict kalau masalah agama ya. Oh. Gue pernah mau sholat, habis nge-gym pakai celana pendek, ditegur katanya cowok itu harusnya di bawah lutut, betternya jadi kalau bisa ke musola itu udah berpakaian yang rapi. Nggak pernah tuh di Indo gue digituin. Oh, begitu. Jadi, Tah, apa Oi. culture shock tinggal di Malaysia? Culture shock tinggal di Malaysia itu rajanya ulang tahun, rakyatnya diliburin. Michelle, apa culture shock tinggal di Malaysia? Oh, ini bagus Kalau kan? makan di warteg alias mamak itu nggak pernah nyambung, selalu bahasa tubuh. Bahasa tubuh. This one, yeah, this one. Thank you. Bar, apa culture shock tinggal di Malaysia? Kalau di pom bensin nggak ada yang bilang mulai dari nol ya. Eca, apa culture shock kerja di Malaysia? Apa ya? Oh, kalau di sini di jalanan itu klakson hampir nggak ada, kecuali kayak Klakson, polisi. hon, Sama titit. nggak ada polisi ogah say 1000 dulu dong. Orang Melayu Malaysia tidak bisa bahasa Melayu. Serius, ini adalah kesalahpahaman terbesar orang Indonesia terhadap orang Melayu Malaysia. Aku nggak tahu asumsi ini datangnya dari mana. Tapi ketika aku kuliah di Malaysia, student Melayu itu lebih senang ketika aku ngomong sama mereka pakai bahasa Indonesia, bahasa serumpun. Aku Bahasa sering dikira serumpun. orang Arab dan diajakin ngomong pakai bahasa Inggris, tapi sumpah ketika aku mulai ngomong pakai bahasa Indonesia, reaksi mereka itu lebih welcome, lebih friendly, lebih kekeluargaan. Mereka lebih suka diajak ngomong pakai bahasa mereka. Dan sesama student Melayu juga ngomong pakai bahasa Melayu kok. Orang-orang di KL memang suka merojak atau campur-campur bahasa Inggris dengan bahasa Melayu. Tapi ini nggak ada bedanya sama anak Jaksel di Indonesia yang juga suka campur-campur kosakata Inggris dengan bahasa Indonesia. Plus bahasa Melayu itu sendiri punya banyak kata pinjaman dari bahasa Inggris, karena berbeda dengan kita, mereka itu bekas jajahan Inggris. Bukan berarti mereka meninggalkan bahasa mereka sendiri ya. Asik, Bagus, tiba di Kuala bagus tuh video Lumpur. tadi. Saatnya gue mempraktekkan bahasa Melayu gue yang gue pelajarin dari Upin Ipin. Upin Ipin. Kira-kira pada ngerti nggak ya? Tanya jalan tuh ada satu.
Sorry, English? Walah, gara-gara pendatang banyak dari Bangladesh, India gitu-gitu, mereka nggak bisa apa bahasa Melayu. Yaudah deh, coba tanya Cinci di situ. Kali aja dia tahu amat. Sorry, I tak boleh cakap Melayu. Can you just speak English? I would prefer that. Waduh, aneh ya. Mungkin mereka turis kali ya. Coba gue telepon temen gue yang orang Malaysia. Halo? Hai, sudah tiba ke Malaysia. Have you arrived? Yes, exactly. I'm now in Kuala Lumpur, but nobody speaks Melayu. Why? Nobody speaks Melayu? Are they all tourists? No, they aren't. Indeed, in Malaysia, not everybody can speak our language because, you know, we are integrated, but we really respect our original value. That's why maybe Indonesians should learn better English too. Like, yes, I agree with you, but a lot of Indonesian who are descendant of Chinese people, Indian, or even Arab, they fluently speak Indonesian, you know? Really? Do they speak Indonesian? Oh, I'm impressed. Yeah, but for this Indonesian... Culture shock bahasa basic yang dari Indo ke Malay. Culture shock. Nih, ini bahasa basic banget, tapi gue nggak ngerti dari awal. Karena gini, sekali lagi gue tekankan, bahasa Malaysia itu kurang diketahui oleh orang Indo. Cuman tahu dari Upin Ipin, Upin Ipin udah gitu. Bahkan artis-artis Malaysia jarang ada di Indonesia gitu. Jadi Betul kita tuh juga nggak denger apa yang dia omong, nggak pernah tahu daily speakingnya orang Malaysia. Tapi artis Indo ada di Malaysia, lagu Indo di Malaysia, sinetron Indo di Malaysia. Jadi orang Malaysia udah familiar sama bunyinya manusia Indonesia nih, mirip katanya Sabah Sarawak ya. Jadi awal banget gue datang, gue kan mau ngeprint ya, terus udah gitu dia nanya nih, cepet banget lagi ngomongnya. Kalau ke tempute, kalau ke tempute, kalau ke tempute, tapi cepet. Kalau ke tempute. Oke guys, jadi demikian video yang baru kita nonton bareng. Itulah culture shocks yang ada di Malaysia yang buat orang Indonesia itu kebingungan dan juga terkejut lah. Shocks sama apa yang ada di Malaysia, jauh beda sama yang ada yang di Indonesia. Tapi jangan jadikan perbedaan ini sebagai satu sumber pertelingkahan guys. Jadikan perbedaan ini sebagai satu keunikan dan daya tarikan untuk masing-masing negara. Itu kalau menurut pendapat saya pribadi guys. Orang Malaysia sentiasa me-welcome ataupun mengalu-alukan kedatangan orang Indonesia. Begitu juga orang Indonesia selalu mengalu-alukan kedatangan orang Malaysia ke Indonesia. Dan itu yang kita maukan. Silaturahmi, hubungan pertemanan ataupun persahabatan yang luar biasa antara kedua negara ini. Moga selalu silaturahmi terjalan. Dan moga kita bisa menghormati antara satu sama yang lain. Jadikan Culture Shock ini sebagai panduan kita. Dan moga-moga kawan-kawan suka dengan video yang saya react. Ojo lali guys, sekali lagi di subscribe channelku dan tanpa basa-basi. Dan sampai di sini dulu video saya pada kali ini guys. Assalamualaikum, salam Nusantara good people. Jumpa lagi di video yang akan datang. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.